Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang. Ada saya Nurul Rizka dan rekan saya Nur Adni. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyusun tugas video UTS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam oleh dosen Bapak Abdul Khalid SPD MPD. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Berkat beliaulah yang membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamnya seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Baik, pada kesempatan ini kami mendapatkan tugas yaitu menjelaskan profil singkat bagi para tokoh-tokoh ilmu pendidikan Islam. Dan pada kesempatan ini kami akan mengangkat salah satu tokoh besar dalam dunia pendidikan Islam, yaitu Kiai Haji Imam Az-Zarkashi. Untuk lebih jelasnya, mari simak sampai akhir. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan profil singkat dan pokok pemikirannya dalam dunia pendidikan Islam. Siapakah dia? Dia adalah salah satu tokoh besar dalam dunia ilmu pendidikan Islam, yakni Kiai Haji Imam Az-Zarkashi. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya sampai akhir. Imam Az-Zarkashi Muhammad bin Bihadir bin Abdullah Bard ad-Din Abu Abdillah al-Misri Az-Zarkashi, atau yang kerap disapa dengan panggilan Imam Az-Zarkashi, lahir pada tahun 745 Hijriah di Kairo, Mesir, dan beliau wafat pada tahun 794 Hijriah. Dikenal sebagai ahli fikih dan usul fikih dari kalangan mazhab Syafi'i. Imam Az-Zarkashi memulai pendidikannya dengan pergi ke Aleppo untuk menuntut ilmu kepada Asy-Syaikh Syihabuddin Al-Azra'i, dan juga ia menuntut ilmu di kota Damaskus untuk mempelajari hadis dengan ulama di kota tersebut. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Jamal ad-Din Al-Asnawi yang merupakan ulama besar dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Imam Az-Zarkashi belajar kepada para ulama Mesir dan Syam yang terkenal, dan beliau senantiasa menyertai sebagian masyaikhnya. Di antaranya mereka adalah yang pertama Yusuf bin Ahmad, Mughlata'i bin Falih al-Hanafi, Ismail bin Kathir, Ahmad bin Muhammad bin Jam'ah, Ahmad bin Hamdan al-Azra'i, dan yang terakhir Sirajuddin al-Balqini. Imam Az-Zarkashi adalah berakidah Asy'ari. Ditemui hal itu dalam beberapa kitab Imam Az-Zarkashi, seperti dalam kitab Luqatalul Ijlan dan Makna La Ilaha Illallah. Beliau berkata yang maknanya bahwa Imam Az-Zarkashi tidak menempuh jalan sebagaimana yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah dalam menetapkan perkara-perkara akidah. Bahkan ia meniti jalannya Asy'ariyah. Dalam pembahasan dan diskusi-diskusi masalah akidah tersebut, dan telah dinisbahkan kepada beliau tentang akidahnya yang Asy'ariyah itu pada halaman-halaman pertama pada kitab Az-Ziyah fi Ahkamil Ad'iyah. Pemikiran pendidikan Ki Haji Imam Zarkashi. Secara garis besar, pemikiran Ki Haji Imam Zarkashi meliputi 4 hal pokok, yaitu sistem dan metode pendidikan,
materi dan kurikulum pendidikan, struktur dan manajemen, dan pola pikir dan kebebasan. Nah, keempat pemikiran Ki Haji Imam Zarkashi inilah yang kemudian banyak diadopsi oleh pesantren-pesantren di Indonesia. Hal ini dilakukan karena sistem seperti inilah yang dipandang layak dan mampu menjawab tentang kebutuhan zaman. Di era sekarang ini sangat dibutuhkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mumpuni dengan didasari oleh iman takwa kepada Allah yang Maha Esa. Nah, sistem dan metode pendidikan yang diterapkan di Gontor adalah sistem pendidikan klasik dan sistem pendidikan berasrama. Kitab-kitab kuning dikemas sedemikian rupa ke dalam buku-buku teks pelajaran yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan para santrinya. Sistem pendidikan klasik dikembangkan secara terpimpin dan terorganisir dalam bentuk penjenjangan kelas dalam jangka waktu yang ditetapkan. Sistem klasik ini merupakan bentuk pembaharuan karena berbeda dengan sistem pesantren model lama. Pengajaran dengan sistem ini menjadi lebih efisien karena dengan biaya dan waktu yang relatif sedikit dapat menghasilkan produk yang besar dan bermutu. Perbaikan terhadap sistem pengajaran menghendaki sejumlah perombakan sistem pengajaran yang dianut oleh pesantren tradisional. Nah, selanjutnya materi dan kurikulum pendidikan. Kurikulum yang diterapkan Imam Zarkashi adalah 100% umum dan 100% agama. Kurikulum pada pesantren tradisional lebih memfokuskan pada materi agama yang tertera dalam kitab-kitab klasik. Imam Zarkashi tepat mempertahankan materi-materi agama tersebut. Selain itu juga menambahkan materi pengetahuan umum ke dalam kurikulum lembaga pendidikan yang diasuhnya. Materi dan kurikulum Pondok Modern Gontor pada dasarnya adalah totalitas dari kehidupan pondok itu sendiri yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan lainnya. Tidak ada perbedaan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Nah, kita lanjut ke struktur dan manajemen. Demi kepentingan pendidikan dan pengajaran Islam, Imam Zarkashi mewakafkan Pondok Modern Gontor kepada lembaga yang disebut Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, sehingga tidak menjadi milik pribadi atau perorangan, sebagaimana yang umumnya dijumpai dalam lembaga pendidikan pesantren tradisional. Selanjutnya, lembaga ini menjadi badan tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengangkat kiai untuk masa jabatan 5 tahun. Dengan demikian, kiai bertindak menjadi mandataris dan bertanggung jawab kepada badan wakaf. Dengan struktur yang demikian, maka kiai dan keluarga tidak mempunyai hak material apapun terhadap pesantren. Pesantren menjadi lembaga publik yang terbuka dan objektif. Yang terakhir, pola pikir dan kebebasan. Pola pikir dan kebebasan ini terutama menyangkut diri santri. Setiap santri diberi arahan melalui pembiasaan keteladanan dan pengkondisian lingkungan. Dengan konsep ini diharapkan santri memiliki jiwa berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Santri bebas untuk menentukan masa depannya, memiliki jiwa keikhlasan dan jiwa kesederhanaan dalam hidup. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai biografi Kiai Haji Imam Az-Zarkashi. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.